selamat datang di video kita kali ini. Hari ini kita mau bahas satu teori yang pernah dibahas di kelas PI. Nah, kira-kira apa ya teorinya? Kan banyak tuh teori yang kita bahas. Teorinya itu namanya offensive realism. Dari namanya aja offensive realism. Kali ini muncul pertanyaan, kenapa ya negara itu kayak gak pernah puas sama kekuasaannya mereka. Nah, buat menjawab ini nanti aku bakal bawa 2 temen aku buat bantu jelasin poin-poin tentang offensive realism ini. Nanti kita bakal ketemu sama Versil dan Vivi. Halo semuanya, perkenalkan namaku Versil yang tadi dikenalin oleh Abel. Menurut Bapak John Mearsheimer mengatakan bahwa dunia ini sifatnya anarkis. Artinya gak ada polisi dunia yang bisa menjaga kawanan negara kita. Jadi satu-satunya cara buat bertahan adalah gimana ya? Dengan punya kekuatan sebanyak mungkin seperti Power Ranger. Jadi tuh kayak main game strategi ya. Kenalin, aku Vivi. Kalau disangkut pautin sama offensive realism, itu harus saling nyerang kuat-kuatan gitu loh. Kalau misal kamu gak kuat, ya pasti kamu bakal serang duluan. Jadi banyak negara mikir, mending aku yang serang duluan daripada aku yang diserang. Oke guys, tadi kan kita udah bahas sedikit ya tentang offensive realism itu gimana. Nah, tapi kenapa sih sampai disebut ofensif? Kayak kedengerannya tuh agresif banget gitu. Ya, karena beda aja sama defensive realism. Kalau defensive realism itu kayak orang yang selalu ngesiapin payung sebelum hujan biar aman aja. Kalau offensive realism itu kayak orang yang lagi ngerebutin seat kereta pas jam pulang kerja. Pokoknya harus menang deh. Contohnya juga kelihatan jelas banget kalau kita lihat hubungan Pakistan dan juga Afghanistan. Nah, Pakistan itu udah lama banget ngeliat Afghanistan sebagai tempat yang penting untuk menjadi strategic threat mereka. Jadi kayak area penyangga kalau misalnya mereka ada konflik sama India. Nah, maka dari itu mereka aktif banget mempengaruhi dinamika politik Afghanistan, termasuk hubungan mereka dengan Taliban juga. Tapi serius sampai segitunya loh. Dari kacamata offensive realism, Pakistan bakal berusaha memperkuat posisinya di kawasan entah lewat politik, intelijen, sampai kemana berbatasan. Tujuannya jelas, biar gak kalah pengaruh dengan aktor lain. Masalahnya, Afghanistan sama Taliban itu mulai mikir kalau mereka punya jalan ninjanya sendiri. Jadilah mereka saling ngatur, saling ngelirik, tapi gak ada yang mau ngaku salah. Makanya, Mearsheimer bilang, the best way to survive in an anarchic world is to be the most powerful state. Alias, kalau mau aman ya harus jadi yang paling kuat. Mearsheimer pasti senyum-senyum lihat mereka. Karena offensive realism itu bilang, negara bakal curiga terus dan bakal mengambil langkah ofensif biar nggak disalib. Oke guys, jadi intinya aku mau confirm dulu nih. Jadi intinya perdamaian Pakistan sama Afghanistan itu kayak kita mimpi nih punya pacar idaman. Ada, tapi gak tahu kapan terwujudnya. Betul banget nih teman-teman. Offensive realism itu kayak temen yang selalu bilang, jangan percaya sama siapapun. Realistis sih, tapi toksik. Tapi ya mau gimana ya, banyak banget kejadian yang ada di dunia ini yang berkaitan sama offensive realism ini. Kalau misalnya teori jadi manusia, kayaknya dia bakal jadi influencer TikTok deh. Oke guys. Jadi menurut kalian nih, kalau dari hubungan Pakistan-Afghanistan ini itu lebih kayak mirip pasangan LDR yang toksik atau kayak 2 rival sekolah yang berlawanan, tapi aslinya tuh mereka saling butuh. Buat pertanyaan ini, jadi pertanyaan refleksi kalian ya. Dan jangan lupa, Big smile!